Oke, ketemu lagi dalam pembelajaran Excel. Dalam hal ini kita masih membahas tentang pivot table, ya. Kalau di video-video sebelumnya kita sudah belajar pivot table tentang calculated field, kemudian multiple atau multi value field, kemudian dasar pivot table juga sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita akan belajar teknik, ya, teknik grouping namanya, ya, teknik grouping yang mana kondisi yang bisa kita lakukan, ya, kondisinya seperti ini. Misalkan saya memiliki data penjualan seperti ini, yang mana data penjualan ini tercatat setiap tanggal dalam durasi 1 tahun. Nah, suatu saat kita ingin menampilkan informasi penjualannya adalah per bulan. Oleh karena itu, untuk tanggal-tanggal dengan bulan yang sama itu harus kita grupkan jadi satu. Oleh karena itu nanti kita bisa melihat informasi dengan lebih gampang dalam hitungan per bulan. Nah, selain itu juga kita bisa mengetahui penjualan tertentu dalam range tertentu jumlahnya berapa. Kita juga bisa mengetahui hal itu dengan menggrupkan. Baik, kita praktekkan cara penggunaannya dengan mengikuti contoh pertanyaan seperti ini. Contohnya adalah tampilkan penjualan produk per bulan. Oke, yang diminta produknya dan per bulannya juga harus ada. Baik, kita masuk ke insert pivot table. Oke, terus produk saya akan taruh di kolom, maka dia akan di sini, ya, di sini. Kemudian date dalam hal ini yang menentukan tanggalannya nanti, ya, maka saya taruh di rows sehingga tampilan seperti ini. Nah, ini kondisinya sudah tergrup otomatis awalnya. Jadi kalau Anda di rumah mencoba, tadi saya sempat mencoba, ini sudah selesai tergrup sehingga tampilannya otomatis seperti ini. Jadi kalau Anda sudah pernah melakukan itu biasanya langsung tergrup. Dan apabila Anda tidak ingin menggrup, klik kanan, di sini ada pilihan ungroup, maka tanggalan saja keluar, biasanya seperti ini mestinya. Ya. Nah, terus amount-nya kita tarik dia ke value. Oke, kita bisa mengetahui bahwa tanggal sekian, ya, carat terjual sekian dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita ingin melihat, ya, kalau kita ingin melihat masing-masing ini yang terjual bukan kuantitinya, ini kan kuantitinya karena di sini informasinya adalah count, ya. Kalau ingin jumlah nominal yang terjual, maka lagi-lagi kita harus rubah di sini value field setting, ya, pakailah sum. Oke, maka nominal terjualnya akan keluar. Nah, sekarang kalau kita ingin menggrupkan ini, tinggal klik kanan salah satu di tanggalannya ini, klik kanan, terus group, tentukan jenis groupingnya berdasarkan apa, saya pilih month, kemudian oke. Oke, sudah kita dapatkan. Jadi bulan Januari, apple sekian, banana sekian, dan informasinya sangat cepat kita bisa dapatkan. Bukan itu saja, ini nanti bisa Anda kombinasikan dengan konsep pertama kali kita belajar dulu, yaitu adalah conditional formatting. Misalkan bulan mana dan produk mana yang tidak ada penjualannya, misalkan seperti itu. Nah, Anda blok seperti ini. Ini saja, sampai sini saja, totalnya tidak perlu, ya. Conditional formatting, highlight cell rules, kemudian equal to, saya kasih 0 atau tidak isi sama sekali. Oke. Nah, terlihat sekarang informasi yang tidak ada transaksinya, ya, tidak ada transaksinya. Dengan gampang kita bisa melihat ini, ya. Baik, itu contoh melakukan proses grouping. Jadi sekali lagi klik kanan, group. Kalau ingin ungroup berarti pilih ungroup, ya. Nah, contoh yang lain. Misalkan seperti ini. Saya ingin menampilkan jumlah penjualannya ini atau total penjualannya ini dalam bentuk range, ya. Maka cara kerjanya seperti ini. Insert pivot table. Oke. Amount saya bawa ke rows. Lihat amount ini sudah tergroup sebelumnya, ya, sudah tergroup. Klik kanan, ungroup. Nah, seperti ini jumlah-jumlahnya. Amount-nya saya tarik juga ke value, ya, sehingga sama ini kondisinya. Nah, sekarang saya ingin nampilkan totalnya ini dalam grouping tertentu. Misalkan dengan range-nya adalah 1000 misalkan, ya. Saya bisa klik kanan di sini. Group, range-nya mau berapa? 1500, silakan. Oke, lihat hasilnya. Jadi dari nominal penjualan 1000
107 sampai 1106 ya, totalnya sekian. Jadi dari nominal 11.007 sampai 2.106, maka totalnya sekian. Ya, ini adalah contoh menampilkan informasi dalam bentuk range. Ya, dengan informasi seperti ini kita bisa langsung ya masuk ke konsep berikutnya adalah membuat pivot chartnya. Ya, kita bisa langsung membuat pivot chartnya, jadi membuat diagramnya. Ya, caranya seperti ini, tinggal diklik saja informasinya ini, kemudian insert, isinya pilihan pivot chart. Ya, terus Anda pilih jenis chart yang diinginkan, terus klik OK. Nah, sudah jadi. Ya, jadi range sekian, nominalnya berapa, range sekian, nominal berapa, dan seterusnya. Ya. Oke, itu contoh menggrupkan dikombinasikan dengan penggunaan chart. Coba kita praktekkan lagi. Di sini ada tampilan yang diminta pada bagian pivot chartnya, agak kompleks ini. Buat laporan dalam bentuk diagram, di mana sumbu X-nya, berarti yang horizontalnya, menunjukkan bulan penjualan, legend-nya adalah produk, dan filternya adalah kategori produk. Oke, cara pengerjaannya seperti ini. Saya akan masuk ke sini, insert, ya. Boleh kita masuk langsung ke pivot chart seperti ini, boleh, atau ke pivot table dulu kayak tadi, boleh. Misalkan saya masuk ke pivot chart, oke, maka keluarnya seperti ini langsung. Table-nya keluar, chartnya juga keluar seperti ini. Nah, sekarang yang diminta adalah ya sumbu X-nya. Sumbu X menunjukkan bulan penjualan. Yang bisa menunjukkan sumbu X tersebut, ya, sumbu X-nya, ya, exit-nya, yaitu adalah bulan. Dalam hal ini adalah date-nya. Tarik axis-nya, oke, udah kelihatan di sini Januari karena tadi sudah sempat kita grupkan ya. Kemudian value jumlah terjualnya adalah amount, oke, kelihatan lihat Januari, Februari, Maret, Desember dan seterusnya, ya. Kemudian legend-nya adalah produk. Produknya bisa kita taruh ke legend. Nah, seperti ini jadinya. Ya. Terus kalau kita lihat di sini amount-nya ini dirubah menjadi count perhitungannya. Ya. Coba kita ganti value setting, pastikan Anda gunakan sum. Oke. Berubah dia seperti ini. Ya. Ini bisa Anda perbesar, rapikan tempatnya sesuai keinginan. Jadi intinya sumbu X-nya ini adalah untuk sumbu X-nya, kemudian value-nya ini adalah sumbu Y-nya yang di sini, legend-nya adalah untuk di sini. Kita juga bisa merubah tampilan dari diagram kita ini dengan mengatur formatnya. Ya, dari sini di desain, kalau Anda perhatikan layout-nya bisa kita ganti. Misalkan seperti ini, atau bisa juga diganti dengan seperti ini atau sesuai keinginan. Ya. Terus warnanya juga mau dirubah, silakan. Ya. Dan saya lihat tadi ada filternya juga, yaitu adalah kategori produk. Maka kategori produknya tinggal kita taruh ke filter dan di sini sudah ada filternya. Nah, fruitnya saja, oke, berubah semuanya. Ya. Nah, selain menggunakan filter yang kita tarik dari fill-nya ini tadi, sebenarnya kita juga bisa melakukan proses filtering biar cepat bekerjanya dengan menggunakan teknik yang disebut dengan slicer. Ya, contohnya seperti ini. Anda masuk ke analyze. Nah, di sini ada pilihan yaitu adalah insert slicer. Ya, klik maka keluar. Kita mau membuat filtering slicer itu menggunakan yang mana? Sebutlah sales-nya saja. Klik, oke, maka keluar seperti ini. Lihat. Jadi dengan mengklik ini saya bisa merubah datanya ini sekarang. Eka, berarti ini khusus untuk pelaporan yang dijual oleh si Eka saja. Ami, ini adalah penjualan oleh si Ami saja. Ya, nanti kita bisa ganti judul chartnya ini bisa. Kemudian tinggal diketik saja di sini, misalkan laporan penjualan, ya, penjualan. Kemudian kita juga bisa ganti informasi-informasi yang lainnya dengan mengatur settingan yang di sini. Ya, jadi misalkan fill-nya mau diganti, background-nya atau apanya, silakan. Ini bisa diganti.
sesuai dengan keinginan. Ya, kalau kita ingin mengembalikan ke posisi semula biar filternya tidak tergantung terhadap laporan si Ami saja, ini tinggal di close nih, ya, clear. Nah, kembali lagi di normal ya. Kalau ingin menghilangkan ini, klik kanan, kemudian atau di delete saja bisa, delete maka dia hilang seperti itu. Ya, oke, itu adalah penjelasan mengenai bagaimana caranya menggunakan pivot table. Ya, cukup detail saya akan jelaskan. Ya, nah hanya saja satu hal yang perlu saya sampaikan di sini, apabila kita melakukan perubahan data di sini, nanti kalau ingin melakukan atau melihat informasi perubahannya langsung di sini, jika tidak otomatis dia keluar, Anda bisa melakukan proses refresh. Begitu di refresh, maka perubahan yang di sana akan otomatis mengikuti ya apa yang kita miliki di sini nantinya. Ya, oke. Kita masih ada kelemahan sebenarnya di sini, yang mana kalau misalkan kita menambahkan recon di sini, ya recon misalkan 214, ya 214. Sebutlah misalkan beans seperti itu ya, beans, kemudian terus coba saya masukkan misalkan bayam bayam, bayam, kemudian ini kategori dari vegetables ya, saya masukkan ke situ aja. Yang jual adalah si Ami ya, kemudian jumlahnya berapa, sebutlah 26, terus dia menjualnya tanggal 31 12 ya 2012, terus di negara France ya, France seperti itu. Saya ada penambahan data ya, dan setelah saya refresh di sini ya, atau di sini coba tempat lain, nah inilah saya refresh. Ini tidak ada nama produknya. Coba ini saya normalkan all kategorinya, produknya juga all, ini juga all. Oke. Saya refresh sekarang. Saya refresh, di analysis, kemudian analyze, kemudian refresh. Oke, lihat bayamnya tidak kelihatan sama sekali, karena sumber data kita ini ya diambil dari database ini, tapi di bloknya sampai 213 ini saja. Nah, seandainya Anda ingin misalkan merubah agar keluar ini, berarti mau tidak mau Anda harus mengganti data source-nya ini. Ya, caranya mengganti tinggal diklik change data source. Change data source. Nah, lihat waktu di blok, kalau Anda perhatikan ya, dia ngebloknya sampai sini saja sehingga bayam ini nggak kelihatan. Agar dia kelihatan, maka ini harus saya ganti ya, klik. Terus saya blok dari atas ulang, ya, blok manual seperti ini, blok manual lagi, ya sampai sini, terus oke, sudah selesai. Lihat bayamnya baru keluar ya sekarang. Nah, inilah kelemahan yang saya maksudkan jika kita menggunakan database yang sifatnya ini masih konstan, tetap seperti ini saja. Nah, di video berikutnya ini akan menarik sekali. Kita akan membuat database ini menjadi dinamis. Artinya mau dikurangi datanya, mau ditambah. Di sini kita tidak perlu mengganti source-nya. Tinggal di refresh saja maka otomatis berubah ini. Nah, itulah yang akan kita pelajari ya, yaitu bagaimana caranya membuat database secara dinamis. Ya, database secara dinamis untuk persiapan membuat aplikasi sederhana nantinya. Baik, sampai ketemu pada video berikutnya.